situasi dan kondisi yang memang kadang-kadang di puncak di Jayawijaya ini, Papua Pegunungan ini tidak bisa ditebak, Mas. Tidak bisa ditebak itu maksudnya kadang aman, kadang rusuh gitu. Tidak, memang makanya kalau kita ini bertugas di intelijen ini tidak selalu menyampaikan informasi yang sebenarnya. Kita selalu menjaga komunikasi. Harapannya dengan komunikasi yang baik kita mendapatkan informasi yang cukup. Contohnya penanganan perkara yang berhubungan dengan gerakan separatis di sini kan sangat rawan. Jadi koordinasi dengan unsur TNI, Polri, ya Brimob, Satgas itu harus bisa kita jaga dengan baik. Wah. Perkenalkan, saya Boston Robert Marganda Siahaan. Saya masuk di Kejaksaan ini sebagai CPNS pada tahun 2006 dan ditempatkan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kemudian di tahun 2014 saya mengikuti pendidikan pembentukan jaksa atau PPJ. Kemudian setelah lulus, saya ditempatkan sebagai jaksa pertama di Kejaksaan Negeri Langkat di Sumatera Utara juga. Sampai dengan tahun 2020, saya mendapat promosi sebagai Kasidatun pada tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Biak. Nah, pada tahun 2021 saya mendapat tugas baru lagi sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni. Selama 3 tahun sampai dengan tahun 2024. Di tahun 2024 saya mendapat tugas lagi sebagai Kepala Seksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Jayawijaya sampai dengan sekarang sebagai Kepala Seksi Intelijen. Kebetulan dari keluarga tidak ada, hanya saya sendiri aja. Sebenarnya pekerjaan sebagai jaksa ini sudah saya cita-citakan sejak saya dari SMA. Saya sering melihat pekerjaan jaksa ini cukup menarik dan saya melihat juga untuk masa depan di Kejaksaan ini cukup menjanjikan. Sebenarnya begitu saya terima SK atau surat pindah mendapat amanah sebagai Kepala Seksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Jayawijaya ini. Awalnya memang saya kaget, tapi namanya kewajiban ya, amanah ya. Apalagi kita pada saat masuk di Kejaksaan ini sudah menandatangani surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja. Ya, saya menjalankannya dengan ikhlas. Walaupun ya saya tahu dari informasi-informasi pada saat saya mendapat surat penugasan itu ke Jayawijaya, saya lihat bagaimana situasi di Jayawijaya ini. Memang sering ada konflik-konflik, tapi ya saya tetap semangat. Karena memang amanah itu ya harus kita jalankan dengan ikhlas. Saya yakin di tempat saya bertugas, kalau saya bertugas dengan baik, jujur, dan sosialisasi dengan masyarakat harus saya bangun dengan baik, saya pasti bertugas pasti akan aman-aman dan baik-baik saja. Menurut saya begitu. Ini kakak-kakak ini datang ini mau memberitahu atau sosialisasi masalah hukum ini toh. Nah, jadi kakak nanti bawa tema ini, nanti dibawa dengan kakak ini, teman-teman saya ini. Jadi adik-adik harus tahu, bukan kalau kita bullying orang itu kita tidak ada dapat hukuman itu, ada ancaman hukumannya itu. Gitu.
Jadi kakak mohon ini adik-adik semua dengar nanti toh, biar paham nanti apa yang dijelaskan ini kakak Ipan, kakak Anggi nanti toh. Program Jaksa Masuk Sekolah ini sebenarnya ini program unggulan ya dari Kejaksaan Agung, terutama di bidang intelijen. Salah satu program unggulan yang harus kita laksanakan untuk memberi informasi ke masyarakat tentang bagaimana hukum, apalagi di daerah Wamena ini, Puncak Jaya ini, kesadaran hukum itu masih sangat sedikit, baik bagi masyarakat maupun siswa-siswa. Nah, program ini dalam setahun itu kita lakukan bersinambungan atau beberapa kali, bukan hanya sekali, Mas. Pada saat ini kita laksanakan tadi kegiatan itu, kita mengambil tema bullying untuk siswa itu. Kenapa kita mengambil tema bullying itu? Karena mengingat itu belakangan ini akibat bullying itu di antara anak sekolah itu, terutama di Kabupaten Yalimo kemarin tuh, akibat terjadinya bullying itu akibatnya itu fatal. Fatalnya bagaimana itu sampai ada pembakaran di satu kota itu akibat bullying. Jadi itu makanya saya tahu ambil tema bullying itu supaya memberi kesadaran kepada adik-adik siswa ini semua supaya jangan melakukan bullying, dapat berakibatkan fatal itu. Itu yang berbahaya bagi. Jadi program Jaksa Masuk Sekolah ini kita akan laksanakan bukan hanya di sekolah SMP 3 ini, kita akan laksanakan di beberapa sekolah supaya jangan terulang lagi terjadi bullying yang mengakibatkan sangat fatal itu. Jadi ini program yang unggulan lah dari Kejaksaan Agung. Kalau cerita dari awal kaitan dengan kesadaran tentang mereka bersekolah masih sangat kurang. Artinya edukasi tentang mereka, bagaimana maknanya tentang pendidikan itu sendiri masih sedikit terbatas. Ya, SPGA. Dulu ada sekarang. Untuk kesadaran hukum, untuk para murid kami sendiri sangat terbatas dengan pemahaman mereka tentang hukum. Artinya mungkin karena kami pendidik sendiri sebatas untuk memberitahu tentang bagaimana maknanya tentang mereka bisa hidup, bersosialisasi dengan orang lain, ataukah tentang hukum itu sendiri masih sangat terbatas. Ada beberapa tema yang biasa kita apakan, seperti bullying, narkotika, kenakalan remaja. Itu yang jadi kita lihat situasi yang misalnya kalau di satu daerah ini, Wamena ini, narkotika lagi marak itu, kita akan sosialisasikan tuh bagaimana tuh narkotika supaya jangan menyebar tuh di sekolah-sekolah. Kenakalan remaja, menghindari bagaimana itu jangan terjadi tawuran. Itu biasanya tema-tema yang biasa terjadi di masyarakat. Nah, kalau kaitan dengan bullying, mereka sendiri masih sangat kurang. Karena apa? Mereka kehidupan sama dengan mereka sendiri. Anggap seperti kata-kata biasa ya, misalnya kata-kata kasar, ya minta maaf saja, kata anjing, kata babi. Buat mereka itu kan seperti kata-kata candaan. Tapi makna dari itu sebenarnya sudah masuk ke ranah bullying gitu. Tetapi buat mereka itu seperti candaan untuk menegur atau menyapa anjingku, babiku, kayak gitu. Itu menjadi suatu pembiasaan buat mereka. Tetapi kami di sekolah sebenarnya sering memberitahu buat mereka bahwa bagaimana kehidupan kalian untuk ya menjauhi dari sikap atau perilaku seperti itu, kata-kata kasar seperti itu, supaya ya kamu tahu bahwa ada perbedaan antara kata kasar dengan sopan santun, ya gitu perilaku keseharian mereka. Sangat antusias ya dengan Jaksa Masuk Sekolah ini. Kami berpikir ini positif sekali karena jujur baik kami dari pendidik, murid itu sendiri masih awam ya, yang mereka tahu bahwa jaksa hadir, jaksa ada itu hanya penegakan hukum, tidak ada pencegahan seperti itu. Tetapi yang sebenarnya dengan hadirnya Jaksa Masuk Sekolah akan memberikan pencerahan buat mereka supaya mereka tahu bahwa jaksa hadir untuk penegakan hukum dan juga untuk memberikan edukasi buat guru atau pendidik dan juga bagi para murid itu sendiri. Bullying itu sekarang ini sangat parah, ini berbahaya juga. Udah seperti narkoba juga. Betul. Memang
tidak bisa ya kita samakan kalau kita lakukan sosialisasi atau ketahuan ya dengan masyarakat umum dan antara dengan siswa ini ya. Itu memang pasti harus berbeda itu trik-triknya bagaimana. Jadi cara kita itu begitu. Kita itu melaksanakan itu dengan bahasa-bahasa sederhana, dengan cara-cara humoris. Bagaimana anak-anak itu supaya jangan sampai melihat kita ini jadi takut atau bosan juga dengan apa tuh. Nah, kita buat interaksi tanya jawab. Nah, kita seolah-olah itu bukan sebagai seorang jaksa saja, tapi kita menunjukkan bahwa ini kakak kalian loh. Itu. Kita buka cara berpikir mereka secara humoris, dengan cara bersahabat, dengan bahasa-bahasa sederhana. Saya rasa begitu trik-trik kami melakukan jaksa masuk sekolah ini. Jadi kakak mohon ini adik-adik semua dengar nanti toh, biar paham nanti apa yang dijelaskan ini kakak Ipan, kakak Anji. Tentang bully. Bully itu jangan menjelekan teman atau jangan saling pukul kepada teman karena dia jelek, jangan dibully. Begitu. Bully yang bully seseorang itu masih ada. Tentang lingkungan sekolah misalnya, seperti teman-teman yang beda kampung. Itu kadang kita juga ada yang asli Papua, ada juga yang sering meremehkan atau merasa lain gitu. Macam mereka jadi lain dari antara kita begitu, kita anak asli Papua. Jadinya kita juga sering juga ada membuli mereka. Ya kita saja tahu bagaimana untuk kita ke depannya untuk tidak membuli sesama teman atau sesama ras kita berbeda-beda agar kita bisa sama-sama begitu. Saya mendapatkan motivasi dan keinginan untuk menjadi jaksa karena saya termotivasi oleh bapak-bapak yang datang ke sekolah kami. Ya, saya sangat senang karena pelajaran yang kami tidak tahu kami bisa mengerti dan juga kami berterima kasih kepada bapak-bapak jaksa. Harapan saya semoga kakak jaksa semakin baik dan semakin baik dengan kerjanya. Saya berpikir ini sangat bermanfaat tadi untuk bisa membangun edukasi buat mereka bahwa dengan kehadiran jaksa bisa membangun pola pikir mereka, mindset mereka bahwa kehadiran jaksa, kehadiran aparat keamanan baik TNI Polri itu memberikan satu rasa nyaman buat mereka, keamanan buat mereka bahwa mengurangi kriminalitas, mereka paham tentang apa maknanya bullying dan juga mereka tahu bahwa jaksa, TNI Polri menjadi sahabat mereka. Saya kira program jaksa masuk sekolah ini sangat baik dan saya berharap sentuhan ini bukan cuma di sekolah-sekolah tertentu, tetapi paling tidak program jaksa ini bisa tersebar kepada semua satuan pendidikan, khusus ke SMP, SMA atau SMK, karena usia-usia anak ini yang mereka masuk pada remaja dan bahkan menuju kedewasaan, agar ke depan mereka tahu bahwa maknanya hadirnya jaksa ini kan lebih dekat dengan mereka, makna hukum itu mereka pahami, dan juga mungkin akan lebih bagus kalaupun mereka memilih untuk masa depan mereka memilih menjadi seorang jaksa. Nah kebetulan kalau hambatan yang sangat berarti ya tidak ada ya. Kalau hambatan-hambatan itu hambatan kecil ya, itu kita anggap kerikil kecil itu seperti hanya fasilitas kita yang memang kurang. Hambatan itu ya masalah keamanan memang yang seperti saya bilang tadi, keamanan yang tidak menentu. Nah bagaimana caranya kita mengatasi soal keamanan yang tidak menentu ini? Nah kita biasanya itu memilih sekolah-sekolah itu yang masih dapat kita jangkau. Geografisnya Jayawijaya ini, terutama di Wamena ini, itu letak sekolah itu terlalu jauh tuh, banyak di sini mas, misalnya di pegunungan itu. Nah mungkin itu ya bagaimana kita cari jalan supaya ya kondisi kita juga jangan sampai terganggu, ya kita pilih sekolah-sekolah yang bisa dapat kita jangkau. Jaga desa ini atas instruksi dari Jaksa Agung supaya seluruh bidang intelijen di Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia ini memang mengawal, mendampingi terhadap penggunaan atau pengelolaan dana desa. Nah, dan itu memang di Jayawijaya ini terutama kita sudah jalankan
di tahap-tahap sekarang ini kita sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh kepala kampung sebanyak 320 kampung di Kabupaten Jawijaya ini. Saya mendapat data juga ini untuk Kabupaten Jawijaya ini. Pencairan dana kampung, di sini dana kampung Mas, bukan dana desa dibilang. Kalau di orang ini dana kampung. Tahap pertama itu belum dilakukan pencairan oleh pemerintah daerah ke kampung-kampung. Nah, jadi kita melakukan masih sosialisasi, tapi kita tindak lanjuti nanti dengan apabila sudah pencairan tahap 1 dana kampung itu, kita akan kawal penggunaan dan pengelolaannya. Jadi berdasarkan instruksi Jaksa Agung, kita akan tetap mengawal pengelolaan dan penggunaan dana kampung. Terima kasih. Program Jaga Desa, saya sangat ucapan terima kasih kepada Kejaksaan Kabupaten Jayawijaya. Karena sebelumnya itu kami belum ada dari Kejaksaan Jaga Desa. Sekarang ini sudah ada dari Kejaksaan Jaga Desa. Ada apa-apa pekerjaan apapun kami akan kerjasama dengan Kejaksaan. Supaya pekerjaan itu betul-betul sentuh ke masyarakat. Tapi baru kedua tidak ada laporan ke kepala kampung. Ya, pekerjaan ini Saya rasa waktu itu pengalaman unik memang. Kalau kita turun ini ke kampung-kampung ini melihat masyarakat kampung ini. Jadi pada intinya sebenarnya ya, masyarakat di Papua Pegunungan ini ya, terutama di Wamena ini, Jawijaya ini, itu masyarakat yang memang ramah lah saya bilang. Tuh. Cuman memang ada kendala-kendala, tapi itu bukan kendala sih. Hal yang unik dah. Masih kalau kita turun ke kampung itu masih banyak itu masyarakat kampung itu yang belum bisa berbahasa Indonesia. Jadi itu semacam apa ya, tantangan bagi kita berinteraksi itu kadang-kadang kita harus benar-benar itu harus memahami ini masyarakat sampaikan apa, maksudnya apa itu. Tapi pada intinya semua kita datang tuh disambut dengan baik itu. Kalau kita ke kampung melakukan sosialisasi itu, mereka semua terbuka itu umumnya. Cuman kendalanya seperti itu aja, mungkin komunikasi karena ya masih banyak masyarakat yang memang belum bisa juga berbahasa Indonesia itu. Jadi begini, kami berharap dengan adanya program Jaga Desa ini ya, seperti permintaan dari Pak Presiden Prabowo itu atau harapan itu tidak adanya terjadi lagi kebocoran-kebocoran, termasuk juga dana kampung atau dana desa ini. Dengan adanya Jaga Desa ini, kami berharap itu supaya dana kampung itu atau dana desa itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat kampung. Tidak lagi hanya dirasakan hanya segelintir orang atau seperti kepala kampungnya aja gitu, atau aparat kampung. Tapi benar-benar terserap dan dirasakan oleh masyarakat kampung sekitar. Intinya sebenarnya program Jaga Desa itu begitu. Jadi kesejahteraan kampung itu benar-benar dapat terciptakan dan masyarakat merasakan itu dana kampung itu. Karena selama ini kita tahu itu dana kampung bukan di sini aja, di hampir seluruh Indonesia itu banyak diselewengkan. Masyarakat kampung tidak merasakan. Itu pada intinya kita turun untuk mengawal program Jaga Desa ini untuk pengelolaan keuangan dana kampung, dimanfaatkan dan dirasakan masyarakat. Menilai dari masyarakat sendiri, kalau kejaksaan dia tidak jaga desa, kepala desa itu sewenang-wenang dia bertindak sendiri. Sewenang-wenang dia penyalahgunaan ini betul-betul. Sewenang-wenang dia korupsi dana desa. Makanya kami sekarang sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat, kejaksaan jaga desa. Desa kerjasama dengan kejaksaan. Supaya apabila kalau orang-orang yang korupsi itu harus proses hukum. Tidak boleh kasih toleransi. Dan supaya Papua ini bisa sama dengan daerah lain. Jangan kita Papua itu begini-begini terus. Pengalaman saya pada saat saya pertama kali bertugas di sini itu di akhir bulan 10 tahun 2024. Pada saat itu situasi kondisi di Papua Pegunungan ini, terutama di Wamena ini, Jayawijaya ini, kan proses pilkada pada saat itu. Nah,
memang pada saat itu keadaan di Jayawijaya ini kurang aman pada saat itu. Atau pendukung-pendukung calon-calon bupati pada saat itu. Kita sebagai intelijen pada saat itu kan kita kan harus menguasai nih pengamanan ini, bukan hanya pengamanan diri sendiri yang kita ini, tapi pengamanan pegawai dan pengamanan kantor. Nah, saya pada saat itu melihat situasi yang kurang aman atau kondusif karena adanya gesekan-gesekan antar pemilihan ini. Nah, sehingga saya pada saat itu memang betul-betul bekerja ekstra demi mengamankan selain diri sendiri, para pegawai dan kantor, karena pengamanan itu ada di tugas bidang intelijen. Jadi kita memang pada saat itu cukup bekerja dengan ekstra ya, dibantu dengan teman-teman anggota Intel semua. Daerah, provinsi maupun pusat. Cuma ya DPR sekarang semua ya begitu. Jadi biar kita paham ya, dalam konteks Jayawijaya ini sebagai kantor perwakilan Kejaksaan Agung ya. Kejaksaan Negeri Jayawijaya ini posisinya emang di paling timur Indonesia. Yang kebetulan wilayah kita ini berbatasan juga dengan Papua Nugini. Jadi Kejari Jayawijaya ini membawahi di wilayah kerjanya 8 kabupaten. Kabupaten terluar kita berbatasan dengan Papua Nugini. Dengan kultural masyarakat yang berbeda dengan masyarakat di Indonesia bagian barat dan bagian tengah. Jadi kalau saya yang sebelumnya bertugas di Indonesia Barat, menangani permasalahan hukum, memahami masyarakat dalam konteks kesadaran hukum masyarakat sangat berbeda, dengan paradigma yang berbeda, latar belakang yang berbeda, pemahaman yang berbeda, secara kultural juga berbeda. Jadi saat ini kita bersama-sama dari tim Kejaksaan Negeri Jayawijaya belajar bersama untuk bisa melaksanakan tugas dengan baik, mengajak masyarakat Papua Pegunungan untuk bisa kooperatif dalam konteks penegakan hukum. Jadi waktu saya pertama sekali datang ke sini memang saya coba itu masuk ke masyarakat di Jayawijaya ini. Saya ikuti kebudayaannya, saya lihat, saya juga coba lihat alam yang cukup indah ini. Terus saya lihat hukum adat memang cukup kuat ya. Saya akui di Papua Pegunungan ini, Jayawijaya ini, hukum adat itu sangat masih kuat lah di tengah masyarakat. Jadi menurut saya, bagaimana sih hukum adat itu dengan hukum positif? Kalau menurut saya itu sebagai jaksa itu hukum adat dengan hukum positif itu seharusnya diharmonisasikan itu. Tapi hukum adat itu juga tidak boleh bertentangan dengan hukum positif. Emang benar di sini nih, ketika ada kejahatan yang melibatkan masyarakat, terus itu bersinggungan dengan konteks adat, masyarakat kadang mendapatkan hukuman 2 kali. Ya. Pertama hukuman dari negara dan juga mendapat hukuman dari adat, seperti harus membayar babi atau bikin upacara bakar batu yang nilai upacaranya itu membuat biaya yang cukup besar. Jadi kalau misalnya di kita, kalau emang perkara itu bisa dalam artian diselesaikan secara adat dan mengembalikan ke posisi semula dari kondisi masyarakat, tidak ada gejolak, dalam artian tidak mengganggu hati nurani atau keadilan yang ada di masyarakat, bisa kita lakukan. Ya kalau dalam konteks, dalam nilai-nilai universal itu bukan sebuah kejahatan yang besar. Kan di sini kan kalau misalnya orang kalau mencuri, misalnya nilai pencuriannya rendah, ya kita RJ-kan aja, kita selesaikan dalam konteks adat. Kalau misalnya dia pembunuhan, ada penyelesaian adat, ada kewajiban adat yang harus dilaksanakan, tapi kan nggak mungkin itu kita hentikan, tetap harus diproses secara hukum. Dan menurut saya tantangan yang ada itu seperti bunga-bunga atau seperti kerikil kecil yang harus kita laksanakan, harus kita tidak menjadi penghambat untuk pekerjaan kita. Seperti ini
fasilitas ini yang kita rasakan cukup menjadi tantangan bagi kita. Minimnya fasilitas yang ada di Kejaksaan Negeri Jayawijaya ini, baik sarana prasarana maupun personil. Tapi menurut saya itu tidak menjadi hambatan. Nah, itu tetap pekerjaan itu harus tetap kita lanjutkan, tupoksi harus berjalan terus. Selain itu, tantangan dari luar ini ya situasi dan kondisi yang memang kadang-kadang di puncak di Jayawijaya ini, Papua Pegunungan ini tidak bisa ditebak, Mas. Tidak bisa ditebak itu maksudnya kadang aman, kadang rusuh gitu. Tidak, memang makanya kalau kita ini bertugas di intelijen ini tidak selalu menyampaikan informasi yang sebenarnya, dan saya tidak pernah menutupi informasi ke misalnya ini kalau pimpinan kita bertanya bagaimana situasi kondisi di Papua Pegunungan. Nah, kita tetap menjawab bahwa keadaan itu rawan dan terkendali. Nah, kita tidak pernah bilang sampaikan aman dan terkendali karena memang situasi di sini tidak bisa ditebak. Saat ini kondisinya kita selalu berkoordinasi. Di sini kan kebetulan ada Polres, Kodim, Satgas, dan Lanut, Bandara, dengan unsur-unsur Forkominda, kita selalu menjaga komunikasi. Harapannya dengan komunikasi yang baik kita mendapatkan informasi yang cukup. Contohnya penanganan perkara yang berhubungan dengan gerakan separatis di sini kan sangat rawan. Jadi koordinasi dengan unsur TNI, Polri, ya Brimob, Satgas itu harus bisa kita jaga dengan baik. Dan juga terhadap pengamanan personil untuk tidak terlalu mencolok. Misalnya pemakaian seragam atau atribut-atribut yang berlebihan misalnya. Dan juga kita berusaha dalam konteks penegakan hukumnya ya dalam konteks tuntutan, prosesnya, pra penuntutan kita buat sebaik mungkin. Ya bisa seadil mungkin lah. Memberikan rasa keadilan ke masyarakat. Seperti itu. Kalau sosok Pak Boston di mata kita sebagai staf intelijen, bukan hanya saya tapi teman-teman intelijen yang lainnya juga, beliau merupakan sosok yang tegas, beliau juga sosok yang teliti, serta yang paling saya sukai ini yang terakhir, sosok family man. Beliau ini memprioritaskan anggota dan juga keluarganya gitu. Beliau sosok yang baik dan tegas dan juga teliti seperti itu. Nah, kalau gaya kepemimpinan beliau kepada bawahannya, beliau itu pada saat kita melaksanakan tugas yang sekiranya kita berada di luar kantor ya, atau kita terjun ke lapangan, prioritas utama beliau adalah keamanan anggota atau keamanan kita semua, Bang. Jadi kalau misalnya kita ada turun lapangan dan situasi di lapangan itu kurang kondusif, beliau pasti memerintahkan untuk kembali lagi. Itu prioritas utama beliau kalau di lapangan atau tugas-tugas yang cukup sulit, kurang lebih seperti itu. Kalau Bapak yang benar, yang salah ya salah, nggak ada yang nggak pilih kasih gitu orang. Kalau mau jaksa, mau TU semuanya. Pokoknya Bapak orangnya tidak pilih kasih. Sering buat salah di surat, Bapak biasa tegur gitu. Iya dimarahin dikit loh. Tapi untuk motivasi kita juga sih, biar lebih baik lagi kan tuh. Kalau pesan dari saya ya pertahankan kinerja, ya jaga integritas. Ya saat ini saya merasa kinerjanya sudah sangat baik untuk dipertahankan. Dan ya tadi berintegritas, jaga institusi. Kita sama-sama membangun Kejaksaan Negeri Jayawijaya yang berwibawa, humanis, dan bisa menjaga keamanan dan membantu program-program khususnya di Kejaksaan Agung dan program-program di pemerintah daerah dapat kita laksanakan dengan baik. Benar, saya bulan ini pas 1 tahun bertugas di Jayawijaya. Begini Mas, banyak ya kalau makna atau pengalaman yang saya rasakan dia bertempat atau bertugas di tempat seperti Kabupaten Jayawijaya ini ya.
dengan masyarakat yang cukup unik lah saya bilang. Di sini saya dapat melatih, kebetulan saya bertugas di intelijen ini, dapat melatih cara berkomunikasi saya, insting intelijen saya, bagaimana melihat situasi, membaca keadaan. Itu benar-benar saya ini terlatih nih, selama setahun ini saya cukup dapat ilmu benar. Kalau itu memang salah satu tantangan gitu loh. Salah satu, apalagi dengan jauhnya dari keluarga ya. Tapi itu kita mendapat amanah, ya kita harus komitmen, ya kita harus laksanakan. Tapi juga kita punya keinginan ya bisa dapat tempat yang lebih bagus bertugas. Kalau bisa lebih dekat dengan keluarga. Jadi kalau bagaimana saya mengatasi itu kalau dengan keluarga itu jauh tuh, kan ada kerinduan juga itu Mas. Ya kita melalui telepon, video call. Gitu. Cuman ya kita harus komitmen juga karena pada saat masuk di kejaksaan itu kita memang sudah benar-benar menandatangani surat pernyataan dan kalau kita mendapat amanah ya kita harus ikhlas menjalankan. Jadi pesan saya buat masyarakat Jawa-Jaya ini, Wamena ini memang benar-benar pengetahuan atau wawasan mengenai hukum sangat kecil, sangat minim sekali, baik di masyarakat umum atau di sekolah-sekolah, siswa-siswa. Jadi saya berharap ya, supaya masyarakat ini lebih membuka cara berpikir, pola pikir, mungkin dibantu dengan seperti kita ini, kegiatan-kegiatan, supaya mereka juga terbuka tuh pikiran. Karena di sini lebih mengutamakan itu sepertinya hukum adat. Nah itu tugas atau tantangan kita sebagai aparat penegak hukum, jaksa, memberi kesadaran atau membuka cara berpikir mereka bahwa ada loh hukum positif, nah, itu harus diterima.